Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Khairatun Nisa Musalla Al-Ikhlas Puri Bintaro yang dirahmati Allah, bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa hadir, kita sama-sama bisa menikmati suasana yang nyaman. Padahal kalau kita lihat saat ini banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi berat, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan, tapi bersamaan dengan itu kita pun perlu tahu saudara-saudara kita saat ini hanya sekedar untuk mendapatkan makanan yang layak saja sulit. Pakaian yang menutup aurat saja sulit. Sehingga dari apa yang ada kita perlu untuk menjadikan ini sebagai pembelajaran. Yang pertama tentu kita harus mampu untuk bisa mengedepankan al-ukhuwah. Mengedepankan persaudaraan. Maka jangan pernah lepas dari apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang baik, di waktu-waktu yang mustajabah, kecuali kita selipkan doa untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di beberapa tempat yang lain. Doakan, Bu. Ya, kita tidak tahu dari lisan yang mana doa ini akan Allah ijabah. Kita doakan agar sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ada di sana dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran. Lalu bagaimana bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga sehingga sampai pada mereka. Lalu untuk kita patut untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita hal yang mungkin tidak seperti saudara-saudara kita. Nah, tentu bersyukur ini nanti harus kita implementasikan untuk hal-hal yang baik. Ya. Kalau kita saat ini tidak diuji seperti saudara kita yang ada di sana, maka kalau kita punya kelebihan harta, kelebihan sesuatu yang sifatnya dunia, kita berikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana untuk menguatkan. Ya, karena itulah dia fungsi kehidupan. Kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Yang lebih akhirnya punya pahala, ladang pahala untuk memberi pada yang kurang. Yang kurang punya pahala dengan kesabaran yang ada pada dirinya. Lalu ketika ada saudaranya yang memberi, dia bersyukur. Ya, ini penting buat kita sehingga kita mampu dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Entah ujian kekurangan, entah ujian kelebihan. Entah ujian sakit, entah ujian sehat. Entah ujian bencana ataupun ujian keselamatan, semuanya ujian. Jangan dikira yang saat ini sedang diuji oleh Allah hanya sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa bencana. Belum tentu. Bisa jadi ujian itu juga hadir pada yang mereka tidak ditimpa bencana. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Bentuknya berbeda. Karena pada prinsipnya kehidupan dunia ini adalah ujian. Kita sehat, tetangga kita sakit. Kira-kira yang diuji siapa? Yang diuji siapa? Nah, sudah pintar berarti. Sudah ngaji. Mungkin kalau belum ngaji saya tanya, siapa yang diuji, yang sakit apa yang sehat? Jawabannya biasanya apa? Sakit. Nah, gitu. Terus akhirnya yang sehat merasa tidak diuji. Salah. Yang sakit diuji dengan sakit yang Allah berikan, sehingga dengan itu mungkin diperlukan sabar, ya, diperlukan husnuzan, diperlukan ikhtiar untuk bisa sembuh. Yang sehat sama diuji, bersyukur tidak dengan
sehat yang Allah berikan pada dirinya. Lalu dengan sehat yang diberikan, untuk apa dia laksanakan? Ya. Oh, tahu bahwa lagi sakit, maka tahu tetangganya lagi sehat, tetangganya sakit. Ya, bukan berarti kita cuman sekedar tahu, tidak, tapi menggerakkan kaki yang sehat ini untuk mendatanginya, ya. Bahasanya apa? Menjenguk. Oh, gitu. Ya, apa kabar? Aduh, udah sakit 5 hari. Oh, gak apa-apa, sabar ya, sabar. Insya Allah setiap sakitmu ini menghapus dosa. Terima kasih. Emang kamu sakit apa? Aduh, saya sakit di hidung. Aduh, ini tetangga saya sakit begini 7 hari meninggal. Lah, gak boleh begitu. Itu gimana ya? Sudah bagus ya, menjenguknya sudah bagus. Tapi adab menjenguknya harus dipegang. Ya. Orang itu kan kalau menjenguk orang sakit tuh dari rumah sampai pulang lagi itu malaikat menyertainya. Lalu bersamaan dengan itu dosanya dihapus, pahalanya ditambah gitu loh. Ya. Selama dia pegang adabnya, niatnya memang karena Allah, datang ke sana mendoakan, memberikan support, jangan nakut-nakutin. Kamu kali yang salah. Kamu terlalu banyak dosa. Ya Allah, orang udah sakit diomongin terlalu banyak dosa. Ya, nggak boleh begitu. Ya, kamu sakit apa? Saya nggak bisa ngomong. Kamu banyak ngomongin orang. Nggak boleh udah begitu. Barusan kan kemarin kamu ngajak saya ngegibah. Iya, tapi kan banyak kamu ngegibahnya. Nggak usah begitu, sudah ya. Kita berikan kalimat-kalimat yang menguatkan, jangan menjatuhkan. Makanya untuk sahabat-sahabat yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, musibah yang datang ini bukan karena Allah menjauh, bukan karena Allah benci, bukan. Justru kadang-kadang ada musibah yang datang di saat Allah sedang sangat sayang kepada hambanya. Ketika Allah ingin lebih hambanya mendekat pada kita. Ini kadang-kadang ada orang yang ngomong, karena di sana banyak dosa. Enggak ada banyak dosa. Semua dari kita itu punya dosa. Dan punya potensi kalau mau dihukum oleh Allah, semua punya potensi dihukum. Tapi ada kalanya mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar balik ke jalan yang lebih baik, ya. Agar balik ke koridor syariat yang benar. Ya, sehingga kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya tanya kira-kira, doa kita itu lebih khusyuk saat kita lagi senang apa lagi susah? Kan sepakat tuh ya. Kalau lagi susah itu doa itu sampai ya Allah, gitu. Allahnya itu aja pakai 6 harokat. Ya Allah, gitu. Alangkah berat hidup hamba ya Allah. Itu kan jadi posisinya sangat dekat sekali kan dengan Allah. Makanya teorinya orang yang paling beruntung itu orang yang dekat dengan Allah apa yang jauh dari Allah? Yang dekat dengan Allah. Maka ketika dia diuji kok tiba-tiba itu bisa menggerakkan hatinya. Lalu menggerakkan lisannya mengucap kalimat ya Allah. Merasa dirinya tidak mampu. Dia di puncak penghambaan yang luar biasa. Dibanding kalau lagi enak. Nggak ada orang yang lagi banyak uang. Terus jalan-jalan kemana. Terus bisa ini bisa itu. Ya Allah. Nggak ada ya begitu. Nggak ada. Ya kalau posting ada mungkin foto ceklek lalu. Alhamdulillah nikmatmu ya Allah. Awalnya begitu. Kalau bukan karena nikmatmu aku tidak akan sampai menjajakkan kaki di bumi paling utara ini ya Allah. Di sini hanya aku, ada manusia yang lain tidak ada. Mulai sombongnya jalan. Ya itu ya. Ya kita lihat tuh kan ada momen-momen ya. Ada momen-momen yang ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita itu. Justru membuat kita itu lebih dekat kepada Allah. Sholat kita lebih khusyuk. Takbiratul ihramnya aja Masya Allah tuh sempurna. Allah. Wah gitu. Coba kalau lagi gak diuji oleh Allah. Allahu Akbar. Allah sami Allah. Sholat duhur aja bingung sudah berapa rakaat. Berapa rakaat dia? Sebab yang dipikir yang lain, gitu. Ya, ternyata musibah terkadang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV, dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Khairatun Nisa yang dirahmati Allah. Sebagai seorang yang beriman kita sadar bahwa ujian itu sebuah keniscayaan kan.
Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Niscaya pasti kalian akan aku uji. Berarti ujian itu pasti ada. Diuji kadang dengan takut, lapar, rasa kurang, baik kurang harta, kurang jiwa, kurang dunia, apa segala macam. Itu ujian. Ya mungkin dengan bencana itu pun bahagian daripada ujian. Ya. Jadi semua orang itu pasti akan diuji. Tidak ada orang yang tidak diuji. Sebab sebuah keniscayaan dari Allah yang sudah Allah gariskan. Ya, jadi kalau umpama ada orang yang dia merasa atau dia ingin dalam hidupnya tidak diuji, malah justru agak harus takut dia. Ya. Kenapa? Sebab begini. Ibu punya anak, lalu sekolah telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, besok semua anak-anak pada ujian, anak ibu nggak usah ujian. Kira-kira bu kita sebagai orang tuanya gimana? Hah? Bingung apa langsung alhamdulillah? Mustahil ada yang alhamdulillah, mustahil. Langsung tuh tanduknya keluar sebagai ibu. Lah kenapa? Wah gitu dulu. Kok anak saya nggak boleh ujian? Nah kan gitu. Ya, macam-macam lah itu pasti ya kan. Kenapa bu? Kalau saya tanya yang ada di sini, kalau ada sekolah bilang anak kita nggak usah ujian, terus kenapa kok kita protes? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa kok kita ngotot anak kita suruh ujian? Kenapa? Kan kalau ujian malah lebih susah, dia harus belajar dia. Kalau nggak ujian kan enak dah. Nah, yang lain ujian, kamu ternyata nggak usah ujian. Yuk kita jalan-jalan, kan bisa begitu. Hah? Dia nggak bisa lulus-lulus kan begitu kan. Nggak naik-naik tingkat. Itu dia. Jadi walaupun ketika menghadapi ujian itu stres. Bukan cuma anaknya, ibunya ikut stres. Ya, ibunya agak apa orang tuanya segala macam tuh. Tapi dihadapi. Sebab semuanya orientasinya apa? Setelahnya. Akan ada kenaikan kelas. Akan ada nilai yang didapat. Akan ada harapan. Itulah dia prinsip ujian. Jadi kita pun begitu. Ketika kita ini diuji, jangan lantas kita melihatnya seolah ini bahagian dari hal yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Bukan. Hal yang membuat kita tidak sukses, salah. Hal yang membuat kita itu jatuh, enggak. Ujian itu menaikkan. Ujian itu membuat kita itu lebih baik. Ujian itu yang membuat kita terpuji di hadapan Allah. Kalau nggak pernah diuji, kapan kita mau terpuji? Makanya kalau kita lihat kisah para nabi, nggak ada nabi itu yang hidupnya enak-enak, nggak ada. Ya. Adanya itu ngeri-ngeri Nabi Ibrahim. Baru lahir bapaknya sudah nyembah berhala. Akhirnya dilempar ke api. Selesai dari situ bebas, bukan disuruh liburan, nggak ada. Dah Ibrahim, stop dulu kamu liburan. Enggak ada. Langsung diminta ketemu Namrud. Dakwah dengan raja paling bengis di masanya. Di situ dapat ancaman pembunuhan, berhasil lari, ketemu kaum penyembah bintang. Dari situ ternyata mau dibunuh, berhasil untuk keluar, terus diminta. Hidupnya gak pernah berhenti dari ujian. Coba bayangkan Nabi Ibrahim tuh, masih udah punya anak, udah lama gak punya anak, diminta untuk nyembelih. Coba bayangkan itu kan. Tapi itulah dia hakikatnya. Makanya Nabi Ibrahim menjadi nabi yang punya gelar Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Bukan karena apa-apanya. Karena ujiannya terlalu banyak. Sehingga akhirnya banyak ijazah, sertifikat yang dibawa. Oh gitu. Ini kelihatan kalau ibu-ibu di sini ini banyak sudah sertifikat hidupnya. Kalau belum, ya berarti perlu ditambah. Ya. Boleh nggak kita, ya Allah beri hamba ujian, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kita minta ujian, boleh nggak? Boleh apa enggak? Kalau kita dikasih ujian, kita hadapi atau kita lari? Memang ujian tidak boleh diminta. Ya, bukan berarti ya Allah, uji hamba ya Allah. Dengan sakit yang berat. Kenapa enggak boleh? Bukan karena ujiannya buruk ya. Bukan karena ujiannya ini jahat, bukan. Atau bukan karena ujiannya ini dosa, bukan.
Tetapi orang yang meminta doa itu nanti akan ada sombong hadir. Kan begitu, seolah nantang gitu kan nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Tetapi bukan berarti orang nggak boleh minta ujiannya itu buruk, enggak. Ujian itu yang akan menaikkan derajat. Ya, ujian itu yang akan membuat orang itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal prinsipnya kita harus menang ujian itu, lulus ujian itu, juara ujian itu. Itu yang terpenting, ya. Bukan masalah ujiannya, tidak. Justru ujian itu yang akan datang membuat kita itu nanti akan, ketika kita sakaratul maut, Bu. Ini udah ada yang pernah sakaratul maut? Belum pernah ada. Yang di rumah udah pernah sakaratul maut? Belum pernah ada. Nah, ini saya ceritakan. Walau saya belum pernah sakaratul maut, ya, tapi ini disampaikan oleh Nabi SAW. Orang ketika sakaratul maut itu akan dihadirkan amal-amalnya, Bu. Yang pernah dia kerjakan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka itu momen yang akan berat sekali dilaksanakan oleh seseorang, itu dilalui oleh seseorang. Ya bayangkan, kita ngegibah lewat, aduh gitu kan rasanya. Kita bohong lewat, aduh, kita nipu lewat, aduh, itu kan berat banget. Tapi ada momen yang membuat kita bahagia. Di saat Allah uji kita dengan kehilangan, kita ridho, aduh kita langsung ya Allah. Itu senyum banget tuh. Walau saat menjalaninya berat, air mata darah kita keluarnya. Tapi itu akan menjadi momen yang sangat membahagiakan. Kapan? Di saat kita harus bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan kadang-kadang kalau ada orang mau bikin buku sebab dia sukses, Bu. Dia sudah sukses, dia mau bikin buku. Biasanya yang diceritakan tuh nanti yang bisa membuat orang tertarik, yang seneng apa yang susah? Yang susah. Ya, misalkan ibu di sini udah sukses, pemirsa sukses. Itu yang membuat nanti bisa punya nilai ketika itu dibukukan dan diceritakan. Kalau ada susahnya atau semuanya kalau senang. Kalau ada susahnya. Orang sukses diceritakan. Dia lahir dari orang yang sudah terkaya di dunia. Orang udah tetet, apanya. Habis itu dia gak pernah kemana-mana, hanya di rumah. Pokoknya selalu disuplai. Habis itu semuanya enak terus. Orang bingung bacanya. Lah, ya begini aja ceritanya. Tapi begitu seorang yang mampu merubah dunia. Lahir di pengungsian. Ini udah lain ya. Lahirnya aja udah begitu kan. Lalu dia berusaha untuk mencari ayah ibunya yang hilang. Tapi di tengah pencariannya itu dia terus semangat apa. Terus akhirnya itu membuat dia, itu pasti akan bagus ceritanya. Ya. Nah nanti bayangkan kita akan cerita di hadapan Allah. Kita akan cerita di hadapan Allah. Terhadap apa yang pernah kita jalankan gitu. Ada sesuatu yang akan membanggakan kita. Kalau umpama, ya Allah kau sudah beri aku kenikmatan, rezeki banyak, aku ridho. Ya biasa. Rumahku 7 ya Allah. Dan aku ridho. Malaikat yang dengar juga. Sebegitu aja. Cuman begitu aja. Tapi begitu ada ya Allah. Dulu pernah engkau beri aku rezeki sedikit. Aku bangun rumah reotku. Tapi ternyata angin yang datang dan itu makhlukmu merusak itu semua ya Allah. Aku ridho. Itu malaikat langsung. Ya Allah. Tuh begitu Bu. Contoh ya, bukan berarti rumah kita harus reot ditimpa angin, bukan. Tapi ada momen-momen yang kalau itu kita ceritakan di hadapan sang pemilik alam jagat raya itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sekarang aja kan banyak tuh ya, momen-momen cuplikan yang membuat hati kita itu terenyuh ketika melihat momen itu. Ya, ada seorang suami melihat di hadapannya tanah yang sudah menimbun kampungnya, lalu dia lihat tempat terakhir melihat istrinya yang tertimbun di situ dan akhirnya dia adzan dengan suara paraunya. Allahu Akbar Allah. Itu aja kita terenyuh ngelihatnya. Bagaimana kalau itu dia ridho dan diceritakan di hadapan Robnya. Dan dia mengatakan, aku ridho ya Allah, aku ridho. Menjadi kebahagiaan. Ya, menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Maka penting buat kita untuk memahami itu. Gitu. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Khairatun Nisa yang dirahmati Allah. Kalau kita tahu rumusnya bahwa apa yang akan kita ceritakan itu
nanti harus membuat kita bangga di hadapan Allah, maka ujian ini itu ada sesuatu yang membuat kita senyum. Ya. Dibanding mungkin hanya sekedar nikmat. Karena mungkin kalau jatuhnya nikmat ya tadi kan bahasa anak sekarang ceritanya nggak asik. Ya. Ceritanya biasa aja. Tapi kalau ada sesuatu apalagi yang dramatis sekali, ya Allah, itu nanti kita menceritakannya di hadapan Allah bisa betul-betul puas gitu. Ya Allah. Ya. Ditanya, kamu punya apa di dunia? Enggak punya apa-apa ya Allah. Lagi mau punya, ternyata sudah kau ambil semuanya ya Allah. Terus aku ridho. Wah, itu luar biasa. Ya dibanding kamu punya apa? Banyak ya Allah. Perusahaanku aja 15. Ya, terus tapi saya masih kurang, akhirnya saya nyolong. Itu kan ceritanya, aduh ngeri. Walaupun mungkin manusia saat di dunia melihatnya sukses itu orang luar biasa. Tapi tidak kita mau sukses hidup ini hanya di hadapan manusia. Kita mau sukses hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka ujian itu terkadang ada momen kalau kita faham tentang itu menjadi momen kita bisa tersenyum di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar menaikkan derajat kita di hadapan Allah untuk saat ini. Tapi bisa membuat kita tersenyum di hadapan Allah. Karena momen-momen yang bisa kita banggakan nanti ketika kita bercerita di hadapan Allah itu adalah momen-momen yang kita rasa di dalam hidup ini berat. Berat. Tetapi dengan satu kalimat, aku ridho dengan takdirmu ya Allah. Itu bisa menghapus semua dosa yang pernah ada. Bisa menghancurkan semua keburukan-keburukan. Dan bisa membuat kita melejit menuju ke puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin tuh kalau kita punya momen itu. Ya, makanya Nabi mengatakan, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhat. Barang siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu dia ridho, maka Allah akan turunkan keridhoannya kepada hambanya itu. Tapi yang benci dengan ujian, mengumpat dengan ujian, maka Allah pun akan benci padanya. Kalau lihat hadis ini, maka tidak ada jalan. Kalau kita lagi diuji oleh Allah, hanya satu saja. Ridho. Latih kita untuk ridho, ya Allah, ridho. Coba, bagaimana caranya supaya kita bisa ridho terhadap apa yang sudah Allah ujikan? Satu, husnuzon. Kita yakin betul bahwa apa yang ada di belakang takdir Allah ini, itu yang terbaik untuk kita. Ya, nggak usah ngelihat orang lain, kita yang terbaik untuk kita. Ada kalanya orang ditimpa musibah, orang lain nggak ditimpa musibah. Ya, biasanya nanti orang yang ditimpa musibah kata-kata yang keluar gimana? Contoh misalkan, ya rumahnya ambruk, yang lain nggak ambruk gitu. Perkataan orang yang rumahnya ambruk apa? Kenapa harus saya? Ya, kan biasanya begitu ya. Kenapa saya? Gitu. Karena merasa itu buruk. Tapi kalau ada husnuzon di hadapan Allah, dengan musibah yang Allah berikan pada dirinya lalu dia sabar, menghapus 200.000 tahun siksanya di neraka. Itu nggak ada pertanyaan begitu. Nggak ada. Bro, rumahnya ambrol. Berarti saya dong yang dihapus dosanya. Kan begitu langsung kalimat. Ya, contoh ibu-ibu sakit gigi, ya sakit gigi 1 hari, sakitnya luar biasa sampai nggak bisa beraktivitas. Ingat banget sampai di akhirat keinget itu, saking. Begitu di akhirat keluar tuh vonis, Ibu Fulanah 5.000 tahun di neraka. Aduh, nangis kita. Tapi 1.000 tahun dihapus sebab dulu pernah sehari sakit gigi dan sabar. Wah, kira-kira Bu, nyisa berapa? 4.000 tahun. Terus ditanya sama, masih ada permintaan? Permintaan kita apa? Kalau boleh nggak 4 hari lagi sakit gigi. Tambahin 4 hari supaya apa? Habis semuanya. Itu kalau orang paham tentang itu, sakit giginya aja senyum-senyum dia. Dengan sebelahnya. Kenapa Bu? Sakit gigi ya. Nggak ngelihat situ nggak sakit gigi, nggak ada masalah. Kebahagiaan tersendiri dari sekian orang yang hadir. Alhamdulillah saya yang dapat amnesti. Ngelihatnya udah begitu Bu. Jadi yang sakit gigi malah kasihan sama yang nggak sakit gigi. Bu kasihan ya. Ibu mah nggak sakit gigi. Coba bisa begitu loh. Tuh ya. Kalau saya mah alhamdulillah sakit gigi. Kenapa?
cara pandangnya yang tahu. Sebab dia punya husnuzon kepada Allah. Tidak ada segala ujian yang Allah berikan kepada hambanya kecuali akan Allah berikan balasan setelahnya. Dari kebaikan, mustahil. Allah yang maha adil, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim itu akan memberikan kebaikannya. Maka satu, husnuzon. Ya, itu penting. Dua, saling menguatkan. Gitu. Bersatu. Janganlah kalau kita itu ngelihat ada sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah, kok kita jatuhkan mentalnya. Jangan. Kita support. Ya, dengan satu asumsi, mungkin saat ini beliau-beliau yang diuji, bisa jadi berikutnya giliran kita yang diuji. Kalau kita sedang diuji, kita mintanya apa? Semua orang peduli, semua orang perhatian, semua orang membantu. Kalau begitu, di saat ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji, berlakulah seperti apa yang kita inginkan di saat kita sedang diuji dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita pengen kita support sedang diuji itu orang-orang. Kalau kita pengen supaya kita dibantu, bantu dulu gitu. Nabi SAW menyampaikan, Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya menolong hambanya yang lain. Jadi Allah akan menurunkan pertolongan itu kalau kita tolong. Maka saling menguatkan, itu penting. Apalagi skup kita besar, sesama muslim. Ada saudara-saudara yang perlu untuk kita kuatkan dan kita tolong. Ada sesama bangsa dan negara yang perlu kita kuatkan dan kita tolong. Ada kalanya kita, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat tahu kapasitas. Dan Allah ingin melimpahkan rahman dan rahimnya, kasih sayangnya. Jadi ada hambanya yang diuji sebab Allah tahu ini mampu untuk diuji dengan itu. Tapi ada yang hambanya mungkin diujinya dengan sesuatu, mampu untuk bisa menolong. Gitu. Makanya kalau ada sesuatu kita lihat, ada musibah, kita perlu melihat. Saya dengan musibah ini kebaikan apa yang saya dapat. Ya, jadi kalau ada momen itu lihat kebaikan akhirat apa yang bisa saya dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah insya Allah pada sesi ini kita akan mendapatkan banyak manfaat dari pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Khairatun Nisa. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika, izin bertanya Ustadz. Kebanyakan kenapa ya ujian itu datang dari yang terdekat gitu. Terima kasih. Baik, ujian datang dari yang terdekat. Maksudnya kanan kiri Ibu? Iya. Misalnya keluarga. Keluarga, iya. Kenapa ujian itu kok banyak datang dari yang terdekat? Yang pertama, kenapa banyak datang dari yang terdekat? Sebab yang terdekat itu yang paling banyak pahalanya. Makanya setan paling tahu. Ya, setan itu pinter Bu, kalau nggak pinter. Kenapa? Sebab dia itu tahu aja loh, ganggu orang tuh, godain orang tuh kayak tahu gitu celahnya. Ya, kayak ibu-ibu begini, nggak mungkin juga mau digoda untuk bunuh orang kan nggak mungkin. Tahu gitu setan tuh. Kalau mungkin ada setan yang tiba-tiba bisikin ibu, bunuh kanan ibu, dipecat besok jadi setannya. Kenapa? Nggak tahu gitu ilmunya. Ini tahu aja. Oh, makanya ada istilah talbis iblis ya. Tuh setan tuh tahu. Kalau nggak bisa ini, begini, atau dimulai dari yang sini gitu. Yang kecil dulu. Nah, dia nggak bisa nih. Kalau mau langsung yang ke sana nggak bisa. Mulai dari sini, dia tahu gitu. Makanya nih hati-hati dengan setan. Ya, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh. Betul-betul nih. Lakum aduwun, bagimu musuh, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh. Nah kalau ada pertanyaan kenapa kok datangnya dari yang terdekat tadi tuh? Sebab setan tahu bahwa disitulah letak yang bisa mendatangkan pahala. Maka dipecah dulu di situ. Ya, dipecah dulu di situ. Jangan sampai. Karena pahala terbaik adalah pahala yang kita lakukan kebaikan itu untuk orang terdekat. Orang terdekat, keluarga. Ya. Makanya saya tanya, kita ngasih duit kakak kita, dengan ngasih duit
kakaknya orang lain. Gitu kira-kira. Ya. Banyak mana pahalanya? Kakak kita. Ya. Makanya itu jadi sama setan dibikin tuh. Ya, gimana caranya supaya dia ada hal-hal yang membuat mereka ini ya enggak harmonis lah. Ya. Pecah lah. Buyar lah gitu. Ya, itu ya, satu. Ya. Yang kedua, karena memang itu orang yang paling banyak muamalah juga mungkin dengan kita. Ya. Kan paling sering ketemu mungkin ya, paling sering apa. Jadi gesekan itu menjadi paling sering. Ibu lebih sering gesekan atau apa ya, clash ya, bukan clash ya. Ada ya sering ribut dengan suami ibu atau suami orang? Hah? Iya kan? Saya mah jarang lu ribut dengan suami orang. Iyalah. Tapi kalau sama suami saya Ustaz, ya Allah. Ya enggak. Iya sebab apa? Sebab memang yang paling sering komunikasi. Bangun dia yang dilihat. Mau tidur dia juga yang dilihat. Semua dia. Mau ngomong apa-apa dia. Minta duit dia. Bukan sama suami orang kan. Makanya ada, Ustaz ya Allah saya ini kenapa punya istri itu ya Allah, bawelnya. Ada suami bilang begitu. Saya bilang alhamdulillah bawelnya masih sama bapak daripada dia bawelin suami tetangga. Oh jangan sampai, nah itulah dia. Datang-datang minta duit, terus ya baguslah minta duit lah. Daripada minta duit sama orang lain gitu kan. Ya memang dia paling sering gesekannya, paling sering komunikasinya, paling sering muamalahnya. Ya akan paling sering ada timbul masalahnya. Ya wajar gak apa-apa. Ya, makanya kan sama anak tuh kadang-kadang ada aja yang bikin emosi nih terpantik. Ya gak apa-apa. Sebab apa? Sebab ini yang paling sering gitu kan. Saya mah jarang marah Ustaz sama anak tetangga. Tapi kalau sama anak saya, ya iya. Sebab yang paling sering kan komunikasi. Itu ya. Jadi yang kedua karena kita paling sering komunikasi. Jadi yang pertama memang disitulah paling banyak pahalanya. Yang kedua memang disitulah kita paling sering komunikasi dengannya. Nah yang ketiga ini juga penting. Itulah ujian buat kita. Ya, sehingga ujian itu, karena itu ujian sesuai dengan tema kita, ujian itu yang akan orang menjadi sensitif di situ, karena itu ujian. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, "Aqta man qata'ak wa asil man asilak." Aku akan putuskan orang yang memutusmu dan aku akan sambung orang yang menyambungmu. Apakah engkau ridho? Ridho ya Rabb. Gitu. Artinya apa? Rahim yang ini simbol dari persaudaraan. Yang dinisbahkan pada nasab, pada darah. Ya, seperti ibu-ibu punya kakak, punya adik. Rahimnya sama enggak? Sama kan? Pernah merasakan rahim yang sama di rahim ibu. Itu Allah berikan hak privilege itu. Nanti di akhirat bisa meringankan, bisa memberatkan. Nah itu karena apa? Dia ujian dan akan ada sesuatu yang berdiri tegak di sebelahnya membelanya. Gitu ya Bu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dipersilakan. Ya silakan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Ustadz, izin bertanya. Musibah yang terjadi saudara-saudara kita di sana di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sibolga Sumatera Utara. Apakah ada kaitannya dengan dosa pemimpinnya Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Baik, apakah ketika terjadi musibah yang ada di beberapa daerah saat ini ada hubungannya dengan dosa para pemimpin? Sebenarnya begini Bu, sekarang kalau ada pertanyaan, kira-kira yang punya dosa itu pemimpin atau rakyat? Semua punya dosa. Kita posisinya saat ini sedang menjadi rakyat atau pemimpin? Kira-kira kita punya dosa atau tidak? Sehingga semua orang punya potensi dosa. Pemimpin punya dosa. Rakyat punya dosa. Kalau ada momen seperti ini, yang terbaik adalah momen di mana mereka semua saling introspeksi diri. Jangan pemimpin menyalahkan rakyatnya. Juga jangan rakyat hanya sekedar menyalahkan pemimpinnya. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Saya punya dosa, maka saya beristighfar kepada Allah, saya bertaubat. Pemimpin juga begitu. Bukan
Pemimpin itu terus dia memiliki privilege, tidak pernah punya kesalahan, enggak. Akan ada kesalahan yang dia lakukan. Dosa ada pintunya. Apa dia? Taubat. Bahkan kadang ada orang yang dengan dosanya masuk surga. Nah, bingung ya? Dan ada orang dengan amalnya masuk neraka. Wah, ngeri lagi tuh. Kenapa orang punya dosa masuk surga? Sebab begitu dia punya dosa, dia melakukan perbuatan dosa, dia tahu itu dosa, tapi ada momen dia disadarkan oleh Allah. Lalu dia minta ampun dan taubat. Maka momen itu yang akan membawa dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya ada orang yang ketika sudah beramal, tapi tidak soleh jadinya amalnya ini. Sebab membawa ke neraka. Ngasih orang, tapi ketika ngasih sombong. Di saat sombong, dia tidak sadar, dibawa sampai meninggal. Akhirnya ini yang menghasilkan dosa. Sehingga di momen seperti ini lebih baik yang kita lakukan adalah sama-sama saling menyadari dulu. Karena nanti kalau semuanya sudah saling menyalahkan, yang masuk nanti yang buruk-buruk. Tidak fokus pada kesalahan diri pribadi. Fokus dulu pada kesalahan diri pribadi. Bagaimana kita memperbaiki diri. Janganlah kita merasa bahwa kita ini malaikat. Yang tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, doakan. Ya. Orang-orang yang kita rasa dia punya kesalahan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diberikan kesadaran, untuk diberikan hidayah. Tapi kalau ditanya sekarang, yang berefek baik buat kita ini untuk akhirat yang mana? Hujat atau doa? Sudahlah. Jadi di situ ya. Kan ada orang bilang begini, didoain sama aja Ustadz, gak bisa. Iya oke, gak apa-apa. Dihujat juga sama gak bisa. Dihujat gak bisa, didoain gak bisa. Sekarang kita ngeliat ke kita. Yang bikin manfaat buat kita di akhirat menghujat apa doa. Nah sudahlah kalau begitu lebih baik kita minimal gak manfaat di dunia, tapi mendatangkan manfaat di akhirat. Oh enggak Ustadz, kalau menghujat tuh saya puas rasanya. Nah ini masalahnya, berarti yang diikuti bukan lagi akhiratnya. Gitu ya Bu ya. Jadi semua punya potensi dosa. Terakhir silakan, ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Putri. Izin bertanya Ustadz. Saya mempunyai anak spesial yang Allah titipkan. Sehingga sebagai orang tua ini kadang saya tuh suka emosi, kadang enggak. Bagaimana cara yang benar menurut Islam untuk menghadapi anak seperti ini? Terus yang kedua, bagaimana menjaga hati agar lembut, tidak mudah marah kepada anak saya tersebut? Mohon itunya sarannya Ustadz. Terima kasih. Baik. Jadi ibu punya anak yang berkebutuhan spesial ya. Alhamdulillah bahasa kita sudah spesial ya Bu ya. Jadi kalau bahasa kita spesial maka perlakukan itu dengan spesial. Dan kalau kita memperlakukannya dengan spesial maka kita yang akan kita dapat juga spesial. Tentu dari yang memilikinya Allah Subhanahu wa taala gitu ya Bu ya. Jadi di saat kita merasa berat kita coba, wajar ya, saya tidak menafikan kemanusiaan kita, namanya juga manusia. Ya kan? Enggak bisa saya bilang, ibu harus kuat, ibu sabar. Ada momennya kita itu merasa berat. Ada momennya kita capek, ada momennya kita lelah, ada momennya kita ini aduh udah kayak gak sanggup gitu. Gak apa-apa. Itu justru rasa yang menunjukkan kita sebagai manusia. Memang manusia begitu, manusia ini bukan malaikat. Yang akan terus selalu punya kemampuan prima menghadapi segala, enggak. Kadang ada nangisnya. Enggak apa-apa, nangis, silahkan nangis. Tetapi nangis itu jadikan air mata yang bisa memadamkan neraka kita. Nangis kepada siapa? Kepada Allah. Adukan itu. Sepertiga malam kita bangun, ya Allah. Hamba bukan kufur terhadap apa yang kau berikan, tapi ini berat ya Allah. Gitu loh. Terus kita adu sama Allah. Ini berat ya Allah. Hamba merasa ini di luar kemampuan. Ngomong aja Bu semuanya kepada Allah. Terus kita minta ya Allah berikan kekuatan pada hamba. Ya Allah berikan gitu.
Nah, itu yang akan membuat kita menjadi lebih lapang. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Artinya para nabi berkomunikasi kepada Allah. Bukan langsung selalu kuat, enggak. Enggak selalu begitu, enggak. Nabi SAW dalam momen di Amul Huzannya yang disebut sebagai tahun kesedihan itu, Nabi pernah dalam titik yang sudah seolah tidak bisa melakukan apapun lagi dan tidak tahu harus kemana lagi. Sampai Nabi mengatakan dalam doanya, ilaman takiluni. Ya Allah, kepada siapa aku harus, aku engkau berikan, aku engkau lemparkan, aku engkau sandarkan, kepada siapa? Yang jauh gak ada yang mau nerima, yang dekat pada ngusir ya Allah. Kalau bukan karenamu ya Allah, kan begitu kan? Gak apa-apa. Tapi itu yang mendatangkan kekuatan. Makanya setelah doa itu, Allah berikan Isra dan Mi'raj. Makanya kadang-kadang luapkan doa itu. Gak apa-apa, silakan. Kalau perlu deras air mata. Karena setelah itu, dari air mata yang seperti itu Allah janjikan pertolongan yang luar biasa. Ya, pertolongan yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau misalkan ada hal-hal yang bikin kita gak sabar. Ya kalau ada hal yang bikin kita gak sabar, ya kita juga manusia yang punya kapasitas ya. Memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Insya Allah yang ada pada kita mampu. Tapi tinggal kita bisa mengatur. Ya kalau memang lagi berat dengan beliau ya. Anak kesayangan kita yang insya Allah menjadi tangga kita menuju surga ini. Mungkin agak jeda dikit. Ada pausnya lah. Jeda, mungkin ada pengajiannya dulu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita mungkin bisa ngelihat yang apa lagi ya, mungkin kata-kata yang bisa memotivasi kita atau informasi dari teman atau apa, atau sesuatu yang bisa membuat kita itu mengingatkan pada surga. Ya, jadi ada hal-hal yang kita agak jeda dulu, nanti baru kita running lagi, jalan lagi gitu. Suami istri harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ya kalaupun ternyata gak bisa Ustadz, suami saya, mungkin kita lengkaplah surga kita. Anak kita jadi surga, suami kita jadi surga. Ya sudah gak apa-apa, udah tahan aja Bu. Saya sudah tidak tahan, ya gak apa-apa. Teriaklah, tapi di hadapan Allah, jangan di hadapan makhluk. Ya, sebab kalau di hadapan makhluk jadi jelek itu. Tapi kalau di hadapan Allah, pertolongan akan hadir. Ya, seperti para Nabi Musa ketika berhadapan dengan Laut Merah di hadapan dan Fir'aun di belakang, tidak teriak pada Bani Israel, tapi hanya menyampaikan pada Rabb yang memerintahkannya untuk berdakwah, ya, kepada zat yang memberikan takdir itu pada dirinya. Dan pertolongan itu hadir. Justru nanti ini akan menjadi momen di mana kita sering berkomunikasi harmonis kepada Sang Pencipta. Sampaikan, ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Dan santai, hidup itu tidak lama. Ya, hidup itu hanya sebentar. Kalau Nabi misalkan itu hanya seperti mampir minum saja, itu enggak lama. Kita diminta untuk sabar dengan yang sedikit ini, maka Allah akan berikan kebaikan yang luar biasa. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi pandanglah anak kita itu sebagai nikmat yang Allah berikan agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita lebih intens berdoa kepada Allah, bercengkerama kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Dan dialah yang akan menarik tangan kita masuk ke dalam surga Allah. Yang akan menarik tangan kita untuk selamat dari neraka. Yang akan bersama berlari membawa kita menuju kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat nanti. Gitu kita melihatnya. Jadi insya Allah kebaikan demi kebaikan akan hadir. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan setiap musibah yang hadir menguatkan kita, setiap musibah yang hadir menyatukan kita, setiap musibah yang hadir membawa kita menjadi lebih baik lagi, sama-sama berintrospeksi, bermuhasabah, jangan merasa diri benar, kita lihat ada kesalahan yang ada pada kita, lalu kita perbaiki sebab segala kesalahan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang,
kasihanilah dan sayangilah saudara-saudara kami di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara yang saat ini sedang Engkau uji ya Allah. Jadikan ujian ini yang membuat sahabat-sahabat kami jauh lebih dekat padamu. Jadikan ujian ini yang membuat mereka jauh lebih mencintaimu. Dan jadikan ujian ini adalah sarana yang mendatangkan cintamu pada sahabat-sahabat kami di sana. Kuatkan hati mereka, sabarkan mereka. Dan jadikan ini menjadi sarana menghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan juga pada kami yang ada di sini untuk senantiasa peduli terhadap saudara-saudara kami yang ada di sana. Jadikanlah ini momen bagi kami untuk bersyukur terhadap nikmat yang sudah Engkau berikan. Jadikan momen bagi kami untuk introspeksi dan muhasabah sehingga membuat bangsa ini setelah musibah ini menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, dan insya Allah menjadi bangsa yang Engkau rahmati dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.